Hai semuanya, Assalamualaikum. Kali ini aku bikin marmer cake pandan dan juga aku campur dengan black forest. Untuk rasanya ini gurih, manis, dan yang pasti tuh nggak enek dan dijamin kamu pasti akan ketagihan. Sebelum memulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Jadi, untuk bahan apa aja yang aku pakai dan bagaimana cara membuatnya, simak terus videonya sampai akhir. Keep on watching! Untuk bahan apa aja yang aku pakai semuanya sudah ada di layar, kamu tinggal copy ulang atau kamu bisa capture layar handphone atau layar PC kamu. Untuk kamu yang terlambat capture, aku sudah tulis ulang di kolom deskripsi di bawah. Nah, jadi yang pertama di sini aku siapkan tepung terigu. Ini sebelumnya untuk bahan kering diayak semuanya ya. Jadi aku masukkan tepung terigu. Tepung terigu aku pakai tepung terigu yang serbaguna atau biasanya yang dijual di umum itu yang merek segitiga. Kemudian aku tambahkan dengan susu bubuk. Setelah itu tambahkan juga dengan baking powder. Lalu ayak hingga semuanya halus. Setelah selesai diayak semuanya, kemudian sisihkan. Lalu kita mulai bikin adonan kuning telur. Jadi di sini aku pakai 5 kuning telur, masukkan ke wadah yang berbeda. Kemudian tambahkan dengan margarin. Jadi kamu bisa pakai margarin mix dengan mentega atau boleh pakai full margarin atau full mentega. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Jangan lupa tadi juga dimasukkan dengan vanili cair atau kamu juga bisa pakai vanili bubuk ya bun. Setelah itu masukkan tepung terigu dan juga susu yang tadi sudah diayak. Jadi masukkan di sini bertahap bergantian dengan santan. Untuk cairannya kamu bisa pakai santan, kamu juga bisa pakai susu cair, bebas sesuaikan selera masing-masing. Aku pakai santan agar rasanya tuh lebih gurih aja. Setelah itu masukkan lagi tepung terigu, kemudian tuang lagi santannya, lalu mixer lagi sampai tercampur dan begitu seterusnya sampai tepung terigu dan juga santan habis. Selain menggunakan mixer, kamu juga bisa pakai wish atau spatula diaduk manual, itu juga bisa. Untuk santan, aku pakai 1 bungkus santan instan yang kemudian aku tambahkan dengan air hingga mencapai volume 100 ml. Sampai konsistensinya seperti ini, kemudian sisihkan. Setelah itu, di sini aku mulai persiapan untuk bikin marengnya atau putih telur. Kalau bisa putih telurnya ini nggak ada sedikit pun kuning telur ya yang ikut. Kemudian masukkan garam, lalu aku pakai cream of tartar atau kamu juga bisa pakai perasan lemon. Setelah itu mixer dengan kecepatan tinggi sampai dia berbusa banyak. Setelah berbusa banyak seperti ini, kemudian mulai masukkan gula halus atau kamu juga bisa pakai gula pasir yang di blender ataupun di chopper. Jadi masukinnya tuh juga bertahap, nggak langsung masuk semuanya. Waktu yang aku pakai untuk mixnya ini kurang lebih selama 7 sampai dengan 8 menitan. Mixer hingga dia putih, kental dan juga pada saat diangkat dia berjejak seperti ini. Setelah itu, di sini aku mulai aduk lagi dengan spatula untuk memastikan benar-benar nggak ada bahan yang mengendap di bagian bawah. Lalu ambil 2 sendok spatula untuk dicampurkan dengan adonan kuning. Jadi ini dipancing terlebih dahulu, kemudian diaduk balik sampai dia halus dan juga merata seperti ini. Setelah itu, adonan kuning telur dicampurkan kembali ke adonan merengnya atau adonan putih telurnya. Lalu aduk-aduk kembali. Untuk teknik ngaduknya juga sama seperti tadi, pakai teknik aduk balik dan jangan terlalu lama ya bun, sampai mereka tercampur rata aja. Hingga dia tercampur rata seperti ini, jadi teksturnya tuh seperti ini. Kemudian aku ambil sepertiganya. Atau di sini aku ambil sebanyak 2 sendok spatula gede ya, seperti ini, di wadah yang terpisah.
Untuk pewarnanya, aku pakai bubuk Black Forest. Kamu juga bisa pakai bubuk coklat. Aku suka pakai bubuk Black Forest ini karena dia nanti kesannya tuh warnanya lebih tajam aja. Jadi warnanya tuh lebih hitam. Kalau coklat kan dia akan coklat aja seperti warna coklat. Kemudian tambahkan dengan air hangat, lalu aduk-aduk hingga dia mencair seperti ini. Setelah itu, tuang ke dalam 2 sendok spatula tadi yang sudah aku sisihkan, kemudian aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Sementara itu, untuk adonan yang putih aku tambahkan dengan pasta pandan. Kurang lebih di sini aku pakai 1 sendok teh ya. Untuk warnanya kamu bisa sesuaikan lagi. Jadi kalau kamu rasa ini warnanya tuh kurang hijau, kamu bisa tambahkan lagi untuk pasta pandan. Lalu aduk-aduk lagi. Aduk-aduknya juga masih pakai teknik aduk balik seperti ini sampai semua warna tercampur. Kemudian di sini aku juga sudah siapkan loyang tulban dengan ukuran 24 cm yang aku oles dengan 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan minyak dan juga 1 sendok makan tepung terigu. Jadi aku olesnya secara merata ke semua sisi. Kemudian mulai tuang untuk adonan hijau, setelah itu adonan hitam. Untuk cara penataan atau cara peletakan si adonan ini itu bebas aja, sesuaikan dengan selera masing-masing. Tapi kalau aku di sini aku pakai secara selang-seling. Aku pakai mulai hijau dulu, kemudian ditimpa dengan adonan atau Black Forest-nya ini, lalu timpa lagi dengan adonan pandan, lalu timpa lagi dengan Black Forest-nya dan begitu seterusnya sampai habis. Jangan lupa pada saat ini juga aku juga mulai panaskan oven dengan suhu 175 derajat Celcius selama 15 menit dengan menggunakan api atas dan bawah. Jadi tujuannya setelah dia selesai diatur atau ditata untuk peletakan adonannya, ovennya sudah siap untuk digunakan dan dia nggak terlalu menunggu lama di suhu ruang. Setelah selesai, kemudian hentakan beberapa kali untuk meminimalisir ada gelembung-gelembung kecil di bagian dalam. Dan setelah selesai, kemudian panggang ke dalam oven dengan suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama 15 menit. Kenapa aku pakai 2 loyang sekaligus di sini? Karena aku pengennya tuh dia nanti pada saat matang dia nggak berkulit, jadi warnanya tetap hijau. Setelah 15 menit, kemudian aku pindahkan ke suhu 130 derajat Celcius selama 40 menit. Dan setelah matang, jangan lupa untuk dites tusuk. Pada saat tusuk satenya diangkat dan tidak ada yang melekat di tusuk sate, berarti dia sudah matang sampai ke bagian bawah. Langsung keluarkan dari oven. Duh, Masya Allah cantik banget ya hasilnya. Dan pada saat masih panas seperti ini, aku langsung keluarkan dari si loyangnya ini. Dan ini hasilnya, tuh cantik banget kan, dan dia nggak berkulit sama sekali, jadi warnanya tuh masih kelihatan di luar warna hijau asli pandannya. Kalau untuk warna kulit biasanya dia akan berwarna coklat di bagian luarnya. Jadi bolu ini nggak aku potong-potong ya bun, karena aku mau bikin marmer pandan Black Forest ini untuk hantaran. Gampang kan cara bikinnya? Kamu juga wajib bikin bolu marmer pandan Black Forest ini di rumah. Jangan lupa untuk selalu dukung aku dengan cara klik tombol subscribe, klik loncengnya juga, like postingan ini dan juga share resep ini ke semua medsos kamu sebanyak-banyaknya. Tunggu video selanjutnya dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.